Saat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita melihat firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Walaupun di tengah-tengah badai pandemi dan seluruh pergumulan-pergumulan hidup kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau memegang semua kendali atas setiap persoalan-persoalan kami. Kami berdoa Bapa, ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Engkau menolong kami untuk memahami kebenaran yang ada di dalamnya, sehingga kami dikuatkan oleh firman-Mu. Bapa, terima kasih. Kami berdoa kiranya Engkau juga mengendalikan pikiran, hati, dan mulut hamba-Mu. Karena biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Bapa, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, menarik karena saya baru pulang dari Bangka, saya lewat darat ke Palembang dan ke Bangka, dan saudara tahu apa yang dalam pikiran saya ketika saya melewati dua kota yang menarik, itu Palembang dan Pangkal Pinang. Yang dalam pikiran saya ketika masuk ke dua kota itu adalah makan. Dan memang banyak orang kalau diajak makan, sebagian besar memang orang akan senang dengan makanan. Apalagi kalau makanan itu sudah lama sekali tidak ditemui. Jadi pada waktu saya ke Bangka, saya mencari-cari makanan waktu saya masih kecil, dan saya menemukan banyak sekali di sana makanan pada waktu saya masih kecil dan murah-murah. Berbanding di Jakarta, mungkin ada di Jakarta, tetapi sulit sekali untuk mendapatkannya dan harganya mungkin mahal sekali. Jadi kalau saya bisa beli di Jakarta dengan 10.000, di sana bisa 2.000, saya bisa beli satu. Jadi saya sekenyang-kenyangnya makan. Nah, masalah makanan, orang semua tertarik dengan makan. Bagi sebagian orang, untuk membeli makanan yang dia suka itu adalah hal yang mudah. Tapi bagi orang lain, sebagian besar orang lain akan menganggap untuk membeli makanan adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Bahkan beberapa orang untuk makan 3 kali sehari itu merupakan sebuah kemewahan. Banyak sekali orang berjuang untuk mendapatkan makanan. Bagaimana caranya supaya saya bisa tetap ada makanan pagi, siang, dan sore hari. Seluruh isi keluarga harus dipenuhi dengan kebutuhan ini. Nah, apalagi di masa pandemi ini banyak orang dirumahkan, orang tidak punya pekerjaan, bahkan pengusaha-pengusaha sekarang sudah mulai bingung bagaimana membayar gaji karyawan. Mereka punya persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Jadi bukan cuma masalah makanan yang menjadi persoalan manusia. Ada banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dan kisah mujizat Yesus terdahulu juga merefleksikan persoalan-persoalan manusia. Mujizat pertama ketika ada pernikahan di Kana, ada persoalan mereka kekurangan minuman. Mujizat kedua ada pegawai istana yang tidak kekurangan dengan makanan. Tetapi dia punya persoalan lain, dia stres karena anaknya sakit dan tidak sembuh-sembuh. Orang tua mana yang tidak memikirkan ini? Sulit untuk tidur ketika melihat anak di sebelah kita sakit. Kemudian ada orang lumpuh di kolam Bethesda, 38 tahun, dia terbuang, tersisih dari masyarakat sekitarnya. Dan disisihkan, disingkirkan, dikucilkan karena lumpuh. Dan dia, kelumpuhannya membuat dia tidak berdaya. Dan dia dikucilkan dan dia putus pengharapan, hopeless, tidak ada. Waktu Yesus tanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Aku tidak ada yang bawa aku ke kolam itu untuk dapat dipulihkan. Saudara lihat, semua orang punya persoalan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan hidup saudara. Bukan cuma makanan. Saudara, pikirkan apa yang menjadi pergumulan persoalan saudara. Dan ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita gali ini, kita mencoba untuk melihat bagaimana solusi persoalan-persoalan itu. Bagaimana solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-13. Ayat 1 sampai 13.
Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Ini mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, perlu saudara catat 5.000 orang itu hanya laki-laki. Jadi kalau ada seorang bawa istrinya, bawa anaknya, saudara bisa pikir sendiri kira-kira berapa ribu orang. Itu kalau punya istri. Kalau nggak punya istri paling tidak bawa pacarnya. Jadi banyak sekali orang yang hadir pada waktu itu. Yohanes pasal 6 ayat 1, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea yaitu Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada terbuang." Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Menarik, saudara. Bagaimana saudara bisa menyiapkan makanan bagi kira-kira 15 sampai 20 ribu orang? Sulit sekali. Saya pernah berada di sebuah hotel di Malaysia, di Kuala Lumpur, dan sebuah pesta lalu tidak ada makanan di situ, dan kekurangan makanan maksud saya, dan pihak hotel diminta untuk menyediakan 200 porsi lagi. Dan saya nunggu kira-kira berapa lama ini mereka mengeluarkan makanan 200 porsi. Tidak lama, saudara, nggak sampai 20 menit 200 porsi keluar. Hebat sekali. Tapi bagaimana kalau dengan 15 sampai 20 ribu orang dengan tidak ada sumber daya? Dan ini yang terjadi ketika Yesus menghendaki 5.000 orang itu mendapatkan makanan. Perhatikan di sini, banyak orang mengikuti Yesus. Banyak orang ikut Yesus. Dan ayat firman Tuhan dalam ayat yang kedua mengatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Karena mereka melihat mujizat penyembuhan. Jadi mereka mengikut Yesus kemanapun karena Yesus melakukan sebuah mujizat. Mereka mungkin ada yang sakit, lihat sini ada penyembuhan, mereka sakit lalu Yesus sembuhkan. Orang-orang sakit, Yesus sembuhkan. Orang yang tidak sakit pun datang ke situ dan ingin melihat mujizat itu. Wow. Sehingga terkumpullah mereka 5.000 orang laki-laki. Dan ketika Yesus melihat Yesus naik ke gunung, Yesus lelah sekali dan dia ingin istirahat. Dia ada waktu khusus dia bersama dengan murid-muridnya. Dan dia mau istirahat, dia naik ke gunung dan melihat banyak sekali orang. Dan Yesus tahu persis bahwa mereka belum makan dan hari sudah malam. Mereka belum makan dan hari sudah malam. Mudah sekali solusinya bagaimana. Jadi murid-murid ditanya oleh Yesus dalam Matius 14. Mereka melihat orang banyak itu, lalu murid-murid mengatakan, "Suruhlah mereka pulang supaya mereka membeli roti dan makan. Karena ini sudah malam, saatnya mereka makan. Saya tahu mereka lapar." Solusi itu mudah sekali. Pulanglah, kami ada waktu untuk
untuk diri kami sendiri. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus berkata bahwa kita harus memberi mereka makan. Yesus tahu mereka lapar dan Yesus ingin memberi mereka makan. Poin pertama yang ingin kita lihat dari sini adalah Yesus tahu persoalan kita dan dia tahu apa yang harus dia lakukan terhadap persoalan itu. Dan lihat di sini bahwa murid-murid itu tahu bahwa mereka itu lapar semua. 5.000 sampai kira-kira 20.000 orang itu lapar dan mereka harus makan. Dan Yesus tahu mereka perlu makan. Dan dia berkata kepada Simon kepada Filipus, dia bertanya begini. Dia tanya kepada Filipus dalam ayat 5, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kalau saudara dalam posisi Filipus, apa yang akan saudara jawab terhadap pertanyaan Yesus? Di manakah kita dapat beli roti supaya mereka ini dapat makan? Sulit untuk menjawab pertanyaan Yesus. Kenapa? Itu bukan Jakarta yang bakery buka sampai jam 9 bahkan sampai pagi. Banyak sekali bakery berkeliaran, bertebaran di Jakarta. Saudara bisa beli sebanyak mungkin roti untuk diberikan kepada orang lain. Saudara mungkin melihat banyak rumah makan, saudara bisa beli nasi bungkus untuk diberikan kepada itu. Persoalannya, Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Filipus melihat gini, oke Tuhan, kalaupun ada bakery yang buka, kalau ada rumah roti, rumah makan yang buka, 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. 200 dinar itu kira-kira upah buruh selama 6 bulan. Kalau seandainya saudara gajinya 1 bulan 3 juta, maka 6 bulan 18 juta. 18 juta dibagi untuk 20.000 orang, maka satu orang akan mendapatkan 900 perak. Beli di mana roti sebanyak 500 perak. Jadi Filipus berpikir ini bukan masalah beli di mana Tuhan, tapi how. Bagaimana mendapatkannya? Saya yakin mereka tidak pegang uang 200 dinar. Tapi Yesus tidak berpikir mengenai bagaimana. Karena di dalam ayat 6 dikatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus. Filipus, aku ingin mencobai engkau sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Bagaimana menyelesaikan persoalan itu, Yesus tahu. Pertama, dia tahu masalah kita. Kedua, dia tahu bagaimana solusi terhadap persoalan itu. Konsentrasi kita selalu kepada bagaimana cara kita. Tapi Yesus Tuhan selalu menyediakan jalan keluar supaya kita bisa lepas dari persoalan itu. Saudara, kalau kita lihat ayat yang ke-6, hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia sebab ia tahu apa yang hendak dia lakukan. Bagaimana cara Yesus menyelesaikan solusi itu. Yesus tahu orang banyak itu perlu makan. Yesus tahu mereka tidak bisa mengusahakannya. Dan Yesus tahu apa yang harus dia lakukan terhadap persoalan-persoalan itu. Nah kembali, saudara-saudara, di awal saya mengajak saudara berpikir mengenai persoalan-persoalan saudara. Menurut saudara, apakah Yesus tahu persoalanmu? Apakah Yesus tahu bagaimana solusinya? Kalau itu sudah menjadi keyakinan kita bahwa Allah kita yang mengasihi kita tahu persoalan kita dan tahu bagaimana solusinya, apa yang harus kita takutkan? Saudara, solusi terhadap persoalan selalu Tuhan sediakan. Kita ingat Elia ketika kelaparan ada di Samaria,
di Israel. Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke sungai Kerit. Minumlah dari sungai itu. Tentang makanan, aku akan mengirim burung gagak supaya dia mengirim makanan kepada engkau. Yesus tahu Elia kelaparan. Yesus tahu Elia harus dipelihara, lalu dia perintahkan dia untuk pergi ke sungai Kerit. Sungai yang kecil, saudara, bukan sungai yang besar. Kekeringan sudah datang ke Israel, dan saya tahu kalau kekeringan itu terjadi, kita tahu semua. Yang paling utama, yang paling dahulu kering adalah sungai-sungai yang kecil. Sungai-sungai besar akan selalu ada air. Tapi Tuhan perintahkan dia, pergilah ke sungai Kerit, meminum dari situ, dan minuman air selalu ada di sungai Kerit. Aku akan kirim burung gagak. Jadi Tuhan tahu solusinya. Tuhan tahu solusinya, solusi yang mungkin bagi kita nggak masuk akal. Bagaimana burung gagak bisa bawa makanan ke Elia? Tapi itu mujizat dari Tuhan. Dan Tuhan tahu ada seorang janda di Sarfat yang kelaparan. Dan dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalannya. Makanan, tepungku cuma segenggam, minyak cuma sedikit, kami akan makan, lalu kami mati. Tapi Tuhan tahu bagaimana solusinya. Lalu Tuhan membuat minyak itu tidak habis, membuat tepung itu tidak habis. Yesus tahu persoalanmu dan dia tahu solusinya. Mari buka Matius pasal 6 ayat 31. Ini yang biasanya kita pikirkan ketika kita berada dalam persoalan. Kita mencari-cari bagaimana solusi itu. Kita mencari jawaban, lalu tidak kita ketemu. Padahal firman Tuhan, solusimu ada pada Bapamu di surga. Solusinya ada di situ. Ayat 31, Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Ini lihat persoalan, saudara. Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini bicara mengenai kekhawatiran-kekhawatiran manusia, bukan hanya soal makanan. Bukan soal bagaimana saya bisa lepas dari persoalan ini. Dipikirkan tiap malam, enggak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Tapi coba lihat ayat yang ke-32. Semua itu, Matius 6:32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara ini dikasih Tuhan. Saudara punya Allah. Saudara kenal Allah. Firman Tuhan berkata, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu. Kenapa harus takut? Dialah solusi terhadap persoalan hidupmu. Dia tahu persoalanmu dan dia tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalannya. Kedua, saudara, poin kedua, kita akan melihat dalam ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Dan ayat ke-8, seorang dari muridnya, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk sebanyak ini? Lihat, saudara, Filipus dan Andreas mencoba untuk memecahkan persoalan. Kalau kita punya 200 dinar, kita tidak cukup, enggak cukup. Jadi mereka, murid-murid sedang mencoba solusi, berpikir dengan akal mereka bagaimana caranya untuk dapat memenuhi kebutuhan orang itu, bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan. Lalu Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Pada waktu Yesus bertanya bahwa kita harus memberi mereka makan, Yesus tanya di mana kita harus membeli makanan buat mereka itu semua. Mereka berpikir tentang bagaimana caranya, mereka berpikir dengan akal pikiran manusia, dengan pikiran mereka, tapi mereka lupa dengan mujizat-mujizat Yesus sebelumnya. Yesus, mereka pasti ingat ketika ada
pernikahan di Kana itu mereka kehabisan anggur dan bagaimana Yesus mengubah air itu menjadi anggur. Mereka lupa itu semua. Mereka mencoba untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan akal pikiran mereka, padahal di sebelah mereka berdiri Tuhan yang pernah melakukan mujizat-mujizat besar, yang sanggup untuk mengubah air menjadi anggur. Seharusnya mereka akan menjawab, Tuhan, bukankah Tuhan mengubah air menjadi anggur? Bukankah Tuhan hanya mengatakan sepatah kata lalu dari jarak jauh anak pegawai istana itu sembuh? Engkau punya kuasa Tuhan, aku tahu engkau punya kuasa. Sehingga kalau mereka berpikiran itu, mereka tidak akan mencoba untuk membantu Yesus. Ini Yesus, ada 5 roti dan 2 jelai ikan. Lihat Yesus, ini ada uang sedikit. Mari kita gunakan uang ini. Tapi enggak cukup Tuhan. Ini kami pikir-pikir enggak cukup, lalu kita, sudah suruh mereka pulang saja. Suruh mereka pulang saja. Padahal berhadapan dengan mereka, ada Tuhan yang sanggup untuk menyediakan segala keperluan mereka. Jadi poin kedua, saudara, jangan andalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhan saja. Karena ketika mereka berpikir mengenai bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu, seharusnya cara itu bukan urusan kita. Ketika kita melihat tidak ada cara lain, ini saatnya Tuhan melakukan mujizat. Ini saatnya Tuhan bekerja, membuat mujizat sehingga segala sesuatu bisa terjadi. Ada jawaban Yehezkiel. Seharusnya seperti inilah yang dijawab oleh Andreas dan Filipus. Yehezkiel 37 ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Yehezkiel 37 ayat 1. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Yang membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Jadi dia dibawa oleh Tuhan masuk ke sebuah lembah dan diperlihatkan kepadanya lembah dengan penuh dengan tulang-tulang kering. Bukan tulang basah, tulang kering, artinya sudah tidak ada nyawa lagi. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Kalau saudara ditanya seperti itu, saudara lihat ada tulang-tulang di situ, ada tengkorak, ada macam-macam itu. Dan mereka ada semua di situ, lalu saudara ditanya, bisakah enggak ini hidup kembali? Dan Tuhan tanya kepada kita, secara logika kita akan mengatakan ini enggak mungkin. Tapi inilah jawaban Yehezkiel, ya Tuhan Allah, Engkau lebih tahu. Aku tidak tahu Tuhan. How menyelesaikannya? Bagaimana membereskannya? Bagaimana ini bisa hidup? Bagiku adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tapi Engkau lebih tahu Tuhan. Andreas bisa bawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Dan dia katakan, Tuhan ini ada 5 roti, 2 ikan. Tapi aku tahu Engkau bisa mengubah ini. Sehingga semua orang bisa makan. Aku tahu karena Engkau melihat. Aku melihat Engkau mengubah air menjadi anggur. Tapi kalau 5 roti dan 2 ikan ini, menurut kacamataku tidak akan cukup bagi orang lain. Tapi tidak menurut Engkau. Saudara, ini yang kita pikirkan kita berada dalam persoalan. Kita mulai berpikir apa yang harus saya lakukan supaya lepas dari persoalan ini. Kita mulai menghitung-hitung bagaimana saya bisa lepas dari masalah ini. Ada satu peristiwa ketika kami baru menikah dan kami menikah dengan iman, tidak punya apa-apa. Tapi
kami diberkati oleh Tuhan, lalu mertua saya mengatakan tinggallah di rumah ini karena mami juga sendirian, jadi nggak mungkin tidak ada kalian. Jadi saya diberkati karena tinggal di Pondok Indah Mertua, PIM. Bukan Pondok Indah, tapi Pondok Indah Mertua. Jadi kami tinggal di sana, tapi muncul persoalan, saudara. Rumah yang kami tempati, rumah mertua saya itu bukan rumah baru. Rumah itu ada kayu-kayunya udah mulai lapuk, dimakan rayap, lalu mulai bocor di sana sini. Saya khawatir sekali bahwa nantinya rumah itu akan roboh dan saya mulai berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan uang untuk merenovasi rumah itu. Saya hitung-hitung kalau pinjam uang di bank bagaimana. Kalau saya pinjam uang sama orang lain bagaimana. Saya mulai hitung dan rupanya enggak masuk akal. Segala sumber daya akal pikiran saya ini tidak masuk akal. Saya tidak akan sanggup untuk bayar hutang itu mungkin. Jadi saya menyerah. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, rumah ini bocor, rumah ini mulai rusak dan harus diperbaiki. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi Engkau tahu. Engkau bisa memberi solusi. Tuhan jawab, saudara. Tidak masuk akal. Tuhan memberi lebih dari apa yang kami bisa bayangkan. Rumah itu bisa direnovasi tanpa harus meminjam. Bahkan kami bisa membeli rumah lagi. Tuhan solusi, bukan kita solusi. Jangan mengandalkan kemampuan kita mulai cari sana, jual ini, jual itu. Memang secara pikiran kita manusia, kita mencoba untuk menggali segala macam sumber daya kita untuk mencukupkan semuanya itu. Tapi kita lupa, kita punya Bapa. Dia tahu solusinya, dia punya mujizat dan sanggup untuk memberikan kepada kita pemulihan, solusi terhadap persoalan kita. Jadi jangan andalkan pikiran kita, andalkan Tuhan. Berdoa, Tuhan, Kau tahu aku ada masalah. Tuhan, aku tahu Engkau punya solusi. Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau. Amin. Amin. Coba pikirkan persoalanmu. Andalkan Tuhan. Dan lihat di sini yang poin yang ketiga, kita melihat ada seorang dari murid-murid yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya akan mengajak kita melihat dari kacamata si anak ini. Anak ini punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Itu cukup untuk makanan dia, cukup untuk makanan si anak ini. Dan dia punya solusi untuk persoalan hidupnya. Dia tidak perlu mujizat karena dia ada makanan. Dan Andreas bawa anak itu kepada Yesus. Ini anak ini punya 5 roti dan 2 ikan. Semua diambil oleh Yesus. Semua diambil oleh Yesus. Kalau saya menjadi orang yang dewasa ini, karena anak begitu polos sekali dan dia taat sekali kepada Tuhan. Kalau sebagai orang dewasa, sebentar. Tuhan perlu ini, aku perlu roti juga. Baik, aku ambil dulu 2 roti dan 1 ikan supaya aku kenyang dulu, baru aku kasih ke orang lain. Tapi anak ini enggak. Ini Tuhan, ini makananku untuk malam ini. Orang tuaku memberikan kepadaku makanan supaya aku bisa makan. Kenapa diambil semua untuk orang lain? Tapi Tuhan mengajar kepada kita melalui anak ini, kalau saudara punya sesuatu yang saudara bisa bagikan kepada orang lain,
berilah kepada mereka. Jangan tunda, jangan berpikir untuk bermacam-macam, karena Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik buat saudara. Lihat gini, kalau ikan ini diberi, kalau orang dewasa berpikir, kalau ikan ini saya berikan kepada orang lain, sekalipun saya ngambil cuma 2, 3 diberikan kepada orang lain, maka persediaanku akan berkurang. Cara kita berpikir demikian. Waktu kita ingin memberikan kepada orang lain, kita berpikir, persediaanku akan berkurang. Sehingga kita tidak mau memberi. Aku akan memikirkan kebutuhanku dulu untuk memikirkan kebutuhan orang lain. Anak kecil ini, dia berikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Dan semuanya, dia belum makan. Dia berikan semuanya kepada Yesus untuk dibagi-bagikan. Lihat, Tuhan, ini ada 5 roti dan 2 ikan, bagikanlah kepada orang itu. Saudara lihat akhir cerita ini ada berapa bakul sisanya? 12 bakul. Anak itu sudah makan. Anak kecil itu sudah makan. Dengan mujizat Yesus dia sudah makan. 12 bakul, dia bisa ambil 5 roti dan 2 ikan, terus dia bawa pulang. Ikannya, rotinya masih ada, utuh, tidak berkurang, tapi dia sudah kenyang. Diserahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membuat engkau kekurangan karena engkau memberi. Buka matamu lebar-lebar, lihat orang sekelilingmu yang perlu makanan. Beri kepada mereka. Tuhan tidak akan membuat engkau kekurangan. Saya tidak bisa bayangkan anak kecil itu. Mungkin dia beli, Tuhan ini kan 12 bakul, aku minta 10 ya. 10 roti, 5 ikan. Mungkin saja. Tapi Tuhan ingin kita taat memberi kepada orang lain sekalipun kita butuh hal itu. Kita berikan kepada orang. Kita kadang berpikir begini. Ini anak kecil, dia punya persediaan makanan buat dia malam itu. Tapi orang-orang lain tidak siapkan makanan. Dan mungkin kalau saya sebagai orang dewasa saya akan berpikir, salahmu sendiri. Kamu tahu kamu akan pulang sampai malam. Dan kau tidak menyediakan makanan. Itu salahmu sendiri. Kita hanya menghakimi orang lain atas kebodohannya dan kita tidak mau memberi. Salahmu sendiri kenapa engkau tidak bekerja. Salahmu sendiri kenapa engkau malas. Karena memberi adalah memberi. Nggak peduli orang itu malas atau tidak. Pada bagian berikutnya, Yesus bertemu, mengajak orang-orang yang 5.000 orang ini untuk percaya kepada dia. Dan mereka menolak Yesus. Coba pada waktu Yesus memberikan makanan ini kepada orang-orang itu, memberikan mujizat itu, apakah Yesus tahu bahwa orang-orang ini akan menolak Yesus? Tahu sekali, Yesus tahu persis orang yang dia beri makan akan menolak dia. Ayat 6, pasal 6, saudara akan lihat di situ, mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Yesus tetap memberi, mereka makan. Teladani Tuhanmu. Ada, beri. Saudara akan diberkati Tuhan. Baik, kita coba lihat berikutnya. Saya ingin mengajak saudara melihat ini dengan kaitannya karena Yohanes mencatat, Yohanes pasal 6 ini dalam satu bagian, Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu dia berkata, akulah roti hidup, dan dia mengaitkannya dengan Musa. Dan ini ada satu bagian di mana Yesus membandingkan roti yang dia berikan kepada murid-murid itu, kepada orang banyak itu, roti jasmani, lalu dia membandingkan dengan dirinya dengan roti sebagai roti hidup. Lihat ayat 26. Ayat 26 berkata, Yesus
menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa untuk memeterainya. Orang banyak ini melihat Yesus melakukan mujizat dan mereka menghendaki makanan roti itu. Mereka salah fokus. Mereka tidak melihat pemberi mujizat itu, tapi mereka membutuhkan mujizat itu. So, kalau seperti ini sepertinya ada cerita pada waktu saya waktu masih SD saya belajar bahasa Inggris, ada orang yang miskin lalu angsanya bertelur emas dan tiap pagi angsa itu menghasilkan telur emas, dia bisa jual ke pasar. Lalu karena dia greedy, dia potong itu angsa, kami butuh telurnya, nggak butuh angsanya. Bodoh sekali. Kalau angsa itu masih hidup, tiap hari bertelur 1 telur emas. Apa yang dilakukan orang banyak ini, mereka menolak Yesus si sumber berkat dan sumber mujizat itu. Mereka hanya perlu mujizatnya, tapi tidak membutuhkan Yesusnya. Yesus berkata, kamu makan roti itu kamu kenyang, padahal kamu butuh sesuatu yang lain yang akan membawa kamu kepada kehidupan yang kekal. Kamu makan roti ini, kamu kenyang, besok kamu lapar lagi dan kamu akan mati. Karena roti ini tidak akan bisa membawa kamu ke surga. Kamu perlu roti yang lain yang bisa membawa kamu ke surga. Yaitu akulah roti hidup. Dengan percaya kepada Yesus, seluruh persoalan hidupmu akan dibereskan oleh Dia. Termasuk masalah terbesar. Itu bagaimana kita membina kembali hubungan kita dengan Tuhan. Setelah kita jatuh dalam dosa, manusia berjuang. Bagaimana aku bisa kembali kepada Tuhan. Dan saya tahu di antara saudara banyak sekali yang bergumul. Aku sudah melakukan segala sesuatu, kesalehan, kegiatan-kegiatan agama, supaya aku diterima oleh Tuhan. Diterima oleh Tuhan. Tapi jauh di dalam lubuk hati saudara yang terdalam, saudara tahu ada kekosongan di situ. Sekalipun saudara melakukan kegiatan-kegiatan agama, ada kekosongan di situ. Dan itu tidak bisa diselesaikan kalau bukan Yesus sendiri yang berintervensi di dalamnya. Saudara mencari mujizat Tuhan atas kebutuhan-kebutuhan hidup saudara. Yesus tahu, Yesus sanggup penuhkan itu. Tapi Yesus sanggup memberikan mujizat yang lebih besar lagi. Itu persoalan terbesar kita, dosa kita, hubungan kita dengan Tuhan akan dibereskan oleh Tuhan. Jadi saya menantang saudara, kalau saudara belum percaya kepada Yesus, datang kepada Dia. Ini bukan masalah persoalan hidup di dunia saudara. Jadi kita sudah melihat persoalan hidup di dunia dijawab oleh Tuhan. Dialah solusi semuanya. Jadi memberikan mujizat. Dia tahu, Dia siapkan mujizat itu. Tapi mujizat terbesar adalah saudara punya relasi kembali dengan Tuhan. Jangan cuma berpikir mengenai perut. Jangan cuma berpikir mengenai apa yang saudara makan, pakai, tinggal di mana. Pikirkan kehidupan setelah kematian. Yesus memberikan solusi. Kalau saudara tidak tahu jawaban bagaimana saudara bisa menikmati surga, Yesus memberikan solusi. Coba kita baca ayat yang ke-32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia ini. Yesus turun dari surga
memberi hidup kepada dunia ini. Maka kata mereka kepada Yesus, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kami perlu roti itu supaya kami bisa hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percayaku, ia tidak akan haus lagi. Dia bicara mengenai kehidupan kekal. Jadi kalau sampai sekarang saudara masih mencari-cari, Yesus jawaban. Yesus jawaban. Baik, saudara lihat firman Tuhan pagi ini. Saya mengajak saudara, pikirkan kembali apa yang menjadi pergumulanmu, persoalanmu. Terlalu berat. Dan saudara tidak sanggup. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Dia ada bersamamu sekarang. Dan dia mau memberikan solusi. Percayakan saudara pada dia. Dia memberikan solusi. Lalu kalau saudara tidak percaya kepada Yesus saat ini, saudara menganggap dia sebagai orang biasa saja. Jadikan dia roti hidupmu. Percaya kepada dia sepenuhnya. Maka engkau akan menerima kehidupan kekal di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ada banyak persoalan yang datang kepada kami. Dan kami tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kami sudah mencari ke kiri, ke kanan. Dan kami memutar otak kami untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi kami tidak mendapatkannya. Dan kami tahu, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Bapa yang luar biasa. Yang sanggup untuk menyelesaikan persoalan kami. Begitu juga Bapa, ketika kami berurusan dengan dosa. Kami tidak bisa dengan kekuatan kami untuk membereskan persoalan itu. Tapi ada Yesus yang datang untuk membereskan persoalan dosa itu. Biarlah kalau ada di antara kami yang belum percaya kepadamu, menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.